Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarh Ushulil Iman karya al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Masih menyempurnakan pembahasan sebelumnya, yaitu usul yang keempat atau asal yang keempat, itu al-iman bir-rusul, iman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki atau melanjutkan thamarat atau buah dari keimanan kepada para rasul yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, yaitu thamarah yang kedua, ats-tsaniyah, thamarah yang kedua, buah dari keimanan kepada para rasul, yakni para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi-nabi Allah Subhanahu, itu adalah syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Di antara buah keimanan kepada para rasul itu adalah munculnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan berupa diutusnya para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kenikmatan yang kubra, kenikmatan yang sangat besar. Karena dengan cara ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hamba-hambanya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan hamba-hambanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dengan mengutus para rasul kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menunjukkan rahmatnya kepada mereka, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, kami tidak akan pernah mengazab siapapun di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka dan menunjukkan jalan keselamatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menghancurkan umat manapun, menghancurkan manusia manapun, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka seorang rasul untuk menjelaskan kepada mereka jalan kebenaran dan memberikan peringatan kepada mereka. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Isra ayat yang ke-15. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah buah yang kedua dari keimanan kepada para rasul. Kemudian kata Syekh, yang ketiga, thamarah yang ketiga, buah yang ketiga dari berimannya kita kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah mahabbatur rusuli alaihimus salatu wassalam wa ta'zimihim atau ta'zimuhum wa thana'u alaihim bima yaliqu bihim
li'annahum Rasulullah. Kata Syekh, di antara buah mengimani para rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah membuat kita kemudian mencintai para rasul Allah Subhanahu wa taala. Muncul kecintaan kita, mahabbah kita kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Begitu juga dengan pengagungan terhadap mereka, penghormatan terhadap mereka. Dan juga sana alaihim, pujian kepada mereka. Dengan mengimani para rasul Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kedudukan mereka di sisi Allah, maka kita akan kemudian sibuk memuji mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka semuanya. Itu sebabnya kenapa setiap kita menyebut nama seorang rasul, maka kita doakan mereka dengan mengatakan alaihi salam. Dan ini semua muncul karena keimanan kita kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, li'annahum Rasulullah, karena mereka adalah utusan Allah. Manusia-manusia, hamba-hamba terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan istifa. Istifa artinya pemilahan di antara hamba-hambanya yang pantas untuk menjadi utusan-utusan Allah. Dan itu menunjukkan syaraf, itu menunjukkan kemuliaan. Kemudian alasan yang kedua yang membuat kita kemudian setelah mengimani dan memiliki keimanan tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan menyadari bahwa mereka pantas dicintai, mereka pantas diagungkan, mereka pantas dipuji, li'annahum qamu biibadatihi, karena mereka itu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sebaik-baiknya manusia yang beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Bagi kebanyakan dari kita, orang-orang yang sempurna ibadahnya itu nggak berarti di mata kita, itu tidak berarti. Nggak berarti. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin ini nggak ada nilainya. Tidak ada nilainya bagi kebanyakan dari kita tuh nggak ada. Sehingga tidak ada penghormatan kepada mereka, tidak ada pemuliaan kepada mereka, tidak ada kasih sayang kepada saudara-saudaranya yang sibuk dengan ibadah kepada Allah, nggak ada. Penghormatan itu hanya muncul karena dunia. Karena dunia bagi kebanyakan dari kita. Padahal kemuliaan yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu sempurna di dalam ibadahnya kepada Allah. Dan para rasul itu berada di dalam keadaan seperti itu. Kenapa mereka mulia? Kenapa mereka luar biasa? Karena mereka sempurna di dalam ibadah. Sempurna di dalam ibadah. Sehingga mereka sangat pantas untuk dicintai. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari mengatakan kepada salah seorang sahabatnya yang bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat itu? Maka Nabi menjawab dengan pertanyaan yang lain, wa ma a'datta lisa'ah, apa yang engkau sudah persiapkan untuk hari kiamat? Untuk memberikan isyarat kepada kita, kapannya tidak penting. Gak penting. Kiamat mau besok, mau nanti malam, mau tahun depan, gak penting. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Apa? Apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Anda mau tanya dulu, yang antum persiapkan kalau terjadi kiamat besok apa? Mau ngapain? Kenapa gak dijawab coba? Sudah kita kebingungan mau ngapain kalau hari kiamat. Ketika antum ditanya dengan pertanyaan ini, antum lupa bahwa Nabi pernah mengatakan, ini contoh saja dalam hadis tentang kiamat itu, kalau di tangan kalian masih ada biji yang bisa kalian tanam, terjadi kiamat, nanam dulu. Gak kepikiran sama kita. Dengan kata lain kita nggak tahu mau ngapain pada hari kiamat.
Jadi nggak usah sibuk ngitung-ngitung 1500 tahun umur umat. Oh berarti kiamat sekian tahun lagi. Terus apa? Kalau memang iya terus apa yang kita lakukan? Makanya Nabi mengatakan, apa yang kamu sudah persiapkan? Laki-laki ini menjawab dengan jawaban yang tidak umum dikatakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya persiapkan itu adalah hubbullahi wa rasulihi, kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Dalam riwayat yang lain, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan sosok-sosok yang engkau cintai. Makanya ketika kita sadar siapa para rasul itu, khususnya Rasul kita Muhammad SAW, maka cinta itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Iya, cinta itu mudah diucapkan, tapi sulit apa? Jamaah, sulit dipraktekkan. Ahsan, barakallahu fiik, jazakallah khairan. Susah dibuktikannya. Orang itu cuma bisa ngomong cinta, anak cinta Rasulullah, tapi buktinya, jamaah, buktinya tidak ada atau sangat sedikit. Nanti kita akan jelaskan. Tapi kita sampaikan dulu apa yang disampaikan oleh Syekh, bahwa ketika kita menyadari, mengimani para rasul-rasul Allah ini, maka cinta, pengagungan dan pujian itu adalah buktinya. Khususnya bagi kita Rasulullah SAW. Bukti kata kita beriman kepada Rasulullah SAW. Karena para rasul ini, kata Syekh tadi, mereka adalah utusan Allah, mereka beribadah kepada Allah. Wa tablighu risalatihi, mereka menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nushu li ibadihi, mereka selalu menasehati hamba-hamba Allah. Kembali kepada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sering kita ucapkan, tapi sulit kita menemukan buktinya. Sulit. Betul? Betul jemaah? Atau hadirin yang datang di sini sudah menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW? Sudah belum? Dijawab tolong jemaah rahmatillah Allah. Karena ini diantara konsekuensi keimanan kita kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, kepada para Rasul, khususnya Rasul kita Muhammad SAW. Sudah ada buktinya. Dan kenapa kita harus membuktikannya? Kenapa? Apa alasan yang membuat kita harus membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Ada dua alasan jemaah rahmatullah. Tulis. Alasan yang pertama, karena sosok yang kita cintai adalah Rasul. Tulis saja, tulis. Karena sosok yang kita cintai ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang cintanya kepada kita itu sangat luar biasa dan sempurna. Para ulama mengatakan, kenapa kita harus mencintai Rasul? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling besar cintanya kepada hamba-hamba Allah dari kalangan umatnya. Gak ada yang melebihi Rasul. Bahkan cinta Rasul kepada umatnya lebih besar daripada cinta seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Dan Allah di atas itu. Allah di atas itu. Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Surat At-Taubah ayat keberapa? 128. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum
rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Kemudian Allah menyebutkan azizun apa? Alaihi ma anittum, berat bagi Rasul ketika harus menyaksikan kalian itu tertimpa kesulitan. Nabi nggak bisa lihat umatnya susah, nggak bisa. Kemudian Allah mengatakan harisun alaikum, dan Nabi adalah orang yang paling menginginkan kebaikan untuk kalian. Gak ada yang melebihi Rasulullah SAW, gak ada. Sehingga yang disampaikan oleh Nabi adalah seluruh perkara yang menyelamatkan kita dan mendekatkan kita kepada kebaikan. Dan Nabi sibuk dengan itu. Di antara contohnya kata para ulama, seperti ketika Nabi menarik cincin seorang sahabat yang terbuat dari emas, tanpa berkata-kata, tanpa berbicara, langsung menariknya dengan keras dan melemparkannya. Dan kemudian mengingatkan, ini akan menjadi bara api bagi dirimu dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin melihat umatnya, saudaranya itu kemudian celaka dan disiksa di dalam neraka Allah. Itu bukti Nabi mencintai kita dan menginginkan kebaikan. Gak seperti kita jamaah, lihat saudara kita mau nyemplung neraka, diam, kita diam. Gak pernah mencegah mereka, gak pernah. Bohong kalau kita mengatakan saya mencintai saudara saya yang beriman. Bohong. Karena nggak ada buktinya. Saudaranya mau masuk neraka dibiarin. Lagi bermain-main dengan api neraka dibiarin. Mana bukti cinta kita kepada saudara kita? Mana bukti? Nabi tidak. Kalau Nabi buktikan. Nabi tidak pernah diam. Wabil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang yang beriman Nabi itu senantiasa mengasihi, menyayangi. Makanya kita wajib cinta sama Rasulullah SAW. Wajib. Cinta Nabi harus dibalas. Kemudian alasan yang kedua kenapa kita harus mencintai Nabi, karena mencintai Nabi itu mendatangkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Betul? Apa kemuliaannya? Apa keutamaannya? Mencintai Nabi itu menyempurnakan iman. Dan kita tahu hadisnya, betul? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Gak apa-apa, artinya juga gak apa-apa, sok. La yu'minu ahadukum. Enggak, bukan hatta yuhibba li akhihi, itu hadis yang lain. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi sosok yang lebih dia cintai min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi wan nasi ajmain. Coba kalau kita pikirkan, kenapa kita harus cinta Nabi lebih dari orang tua kita? Karena Nabi lebih cinta kepada kita dibandingkan orang tua kita sendiri. Itu nggak bisa dipungkiri. Nabi nggak bisa lihat seseorang terjerumus ke dalam neraka, celaka di dunia, dan nggak bisa. Sehingga Nabi terus berjuang dan meminta satu doa dan menyimpan satu doa nanti pada hari kiamat, khusus untuk menyelamatkan orang-orang beriman, syafaat bagi mereka. Nanti Nabi berdiri di atas sirat dan kemudian mengatakan, Rabbi salim salim, wahai Rabbku selamatkan umat Islam yang melewati sirat. Yang mana sirat ini di atas punggung neraka. Di atas neraka sirat itu. Dan kata Nabi, setiap Nabi itu punya dakwatun mustajabah, satu doa yang mustajab. Saya akhirkan, kalau saya doa saya akhirkan nanti di akhirat. Supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan hamba-hamba Allah dari kalangan umatnya. Ini Nabi, cintanya begitu luar biasa kepada kita. Tapi sayangnya banyak yang dicintai ini tidak membalas cinta Rasulullah SAW. Kemudian keutamaan yang lainnya apa? Jamaah rahmatillah Allah. Apa keutamaan yang lain?
Ya jamaah, apa keutamaan yang lainnya? Ada nggak? Jamaah kalau cinta sama Nabi, apa keutamaannya? Mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Betul? Betul? Orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, mencintai Allah dan Rasulnya, dan membuktikannya dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu berhak diampuni dosa-dosa yang dilakukannya. Itu kan ayatnya sering kita baca. Surat apa? Ali Imran. Sudah, Ali Imran aja. Ayatnya ayat berapa? Ali Imran ada berapa ayat? 200. Pas. Betul? Ayat berapa? Ayat yang sering dibaca di mana-mana kalau bicara cinta Allah, cinta Nabi. Ayat 31, apa bunyinya? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian apa? Wa yaghfir lakum atau yukaffir ankum. Ayo jamaah, karena kita biasanya berhenti cuma sampai fattabi'u, padahal itu balasannya belum dibaca. Jamaah, ahsan, yaghfir lakum dzunubakum. Apa ujung ayatnya? Ahsan, wallahu ghafurur rahim. Sehingga untuk apa kemudian kita tidak pernah membuktikan cinta kepada Nabi? Buktikan bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Dan seorang penyair mengatakan bahwa ketika seseorang cinta itu, maka tandanya adalah dia akan mentaati yang dicintai. Ketika seseorang mengaku cinta tapi kemudian tidak mentaatinya, bohong. Karena innal muhibba, kata beliau, liman yuta'u atau liman yuti', liman yuhabbu muti'u. Karena orang yang mencintai seseorang, maka dia akan mentaati sosok yang dicintainya. Minta apa diiyakan, betul tidak? Ini kalau sudah cinta. Betul? Apa saja diiyakan. Ini kepada makhluk biasa, kepada perempuan, kepada anak. Nak pengen apa nak? Oh ya siap. Ayah cari, ayah sediakan. Kenapa? Cinta. Nah kepada Nabi pun sama. Apapun yang diinginkan Nabi, maka ikuti keinginannya. Dan ini yang belum kita buktikan. Penampilan itu cuma secuil dari tanda cinta kita kepada Nabi. Penampilan baru secuil. Belum semuanya, baru secuil. Betul Pak? Pak, taib. Sebutkan cepat ya, sebutkan cepat. Bukti kita mencintai Nabi apa? Taat. Terus yang kedua, mendahulukan Nabi di atas siapapun. Tentunya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Menjauhi larangan Nabi Muhammad SAW. Membenarkan setiap kabar yang dibawa oleh Nabi. Kalau kata Nabi begini, begini. Kalau kata Nabi nanti di akhir zaman, orang-orang Yahudi itu akan dikejar-kejar orang Muslim. Dan mereka kemudian bersembunyi di belakang pohon apa? Gharqad. Itu pasti terjadi. Dan ingat, orang Yahudi jauh lebih yakin hadis ini daripada kita. Kenapa? Karena mereka nanam, mereka udah tahu. Itu karena mereka yakin itu pasti terjadi. Namun sayangnya sebagian dari kita enggak. Apalagi kejadian sekarang ketika orang-orang Yahudi ini dibiarkan sama Allah melakukan kezaliman sesukanya. Wah, kayaknya mustahil terjadi. Nah, wallah. Setiap kabar yang datang dari Nabi itu mutlak benar dan hak. Pasti, gak ada keraguan di dalam.
Dan itu bukti kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Membenarkan semuanya. Antum percaya orang-orang Yahudi akan habis nanti di akhir zaman? Satu orang pun tidak akan tersisa? Kok kayak percaya ya? Percaya. Percaya. Pasti terjadi. Tinggal tunggu waktunya. Sampai sebelum itu terjadi, mereka akan semungkar dan sedolim sekarang. Itu pasti. Jadi sudahlah. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa, tidak. Tapi kemungkaran mereka tidak akan berhenti sampai datang waktunya mereka dibinasakan dari atas permukaan bumi. Itu pasti. Kemudian yang lainnya apa tandanya? Apa tanda yang lain? Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Beribadah hanya dengan cara yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak memilih cara ibadah apapun selain caranya Nabi. Itu bukti cinta. Makanya ketika seseorang ibadah mengatakan ada sunnahnya tidak, itu tanda apa jemaah? Kan banyak tuh orang yang kalau ibadah teh ini sesuai sunnah apa enggak? Itu tanda apa itu? Mencintai Nabinya Muhammad SAW. Ada hadisnya tidak? Itu bukti apa? Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menyelisihi sunnah tidak? Itu bukti apa? Mencintai Nabinya Muhammad SAW. Karena saking cintanya, dia tidak mau berbeda ibadahnya dari Nabinya Muhammad SAW. Kan orang cinta begitu. Antum kalau cinta sama pemain bola, hatta rambutnya antum tiru, celananya antum beli, bajunya antum beli, sepatunya antum beli, mirip persis. Meskipun beda harga, betul tidak jemaah? Tapi dibeli. Muka lokal tapi gayanya internasional kayak pemain Portugal, Spanyol. Terpantas sebenarnya mah. Tapi karena cinta, meskipun diejek, diolok-olok oleh siapapun, dia tetap istiqomah di atas cintanya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kecintaannya hanya kepada makhluk yang hina. Tapi ketika dia mirip sama Nabi, dia tidak punya keyakinan yang sama seperti itu. Apa ini? Bukti cinta kita mana sama Rasulullah SAW? Baru diejek begini dan begitu sudah goyah hatinya. Astagfirullah, meniki kita ya Allah. Menjalankan sunnah teh berat ya Allah. Mana bukti cintanya sama Rasulullah SAW? Ini bukti cinta. Makanya sudah nggak usah dengerin siapapun. Kalau antum betul-betul cinta sama Rasulullah SAW, buktikan. Ini Isya jam berapa jamaah? Oh 5 menit lagi, masih banyak waktunya. Kita lanjutkan jamaah rahmatullah Allah. Di antara bukti cinta kepada Rasulullah SAW, itu adalah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan apapun. Ketika nabinya dihina, ketika nabinya disakiti, maka dia akan berada di barisan terdepan membela nabinya Muhammad SAW. Sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayat ini? Lil fuqara'il muhajirin. Ayo, siapa yang bisa melanjutkan? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang diusir dari kampung halaman mereka, kota Makkah. Wa amwalihim, dan mereka kemudian juga kehilangan harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi waridwana, mereka keluar terusir semua karena mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah. Bukan hanya sekedar diusir begitu saja, mereka cari keutamaan. Mereka mau keluar dalam keadaan mengenaskan demi keutamaan dari Allah, demi mencari ridha Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya.
Disuruh keluar. Ketika Nabi keluar, mereka ikut keluar sama Nabi Muhammad SAW. Gak peduli, padahal keadaan mereka mengenaskan. Untuk membantu Nabinya Muhammad SAW, karena mereka cinta sama Nabi, sama Rasul SAW. Apa di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika humus shadiqun, merekalah yang jujur keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Menolong Allah dan Rasulnya. Dan kita bisa menolong Rasulullah SAW dengan menegakkan sunnahnya dan menjaga kehormatan Rasulullah SAW, membelanya dengan cara yang bisa kita lakukan, bukan diam. Dan itu bukti cinta kita kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, sebelum kita sholat isya, di antara bukti cinta kita kepada Nabi, lidah kita tidak akan pernah berhenti untuk bersalawat untuk Rasulullah SAW. Ya, di antara manusia yang paling pantas mendapatkan syafaat Nabi siapa? Aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi. Orang-orang di antara umatku yang paling banyak salawat untuk diriku. Ini malamnya nih. Ini malam di mana salawat itu sangat dianjurkan. Sudah berapa ribu salawat yang kita baca? Dan setiap malam Jumat, sering apa kita membaca salawat? Bukan surat Al-Kahfi saja yang dibaca. Yang jauh lebih banyak bisa kita baca dan kita ulang-ulang itu salawat. Dan itu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allah ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Fa amma ba'du, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh dalam kitabnya. Kata beliau rahimahullahu taala, beliau mengatakan, waqad kadzdzabal mu'aniduna rusulahum za'imin anna rusulallahi la yakununa minal bashari. Orang-orang yang mendustakan, yang menentang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang menentang para rasul Allah, mereka memiliki keyakinan anna Rasulullah, bahwa Rasul Allah itu la yakununa minal bashar, semestinya Rasul atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berasal dari kalangan manusia. Wa qad dzakarallahu ta'ala hadza az-za'ma wa abtalahu biqaulihi. Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an apa yang menjadi keyakinan sebagian manusia-manusia ini ketika mereka menentang utusan-utusan Allah. Mereka menganggap bahwa utusan-utusan Allah itu tidak pantas berasal dari kalangan manusia. Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Dan Allah pun kemudian menghancurkan atau membatalkan kebatilan yang mereka yakini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Isra ayat yang ke-94 dan ayat yang ke-95. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma mana'an nasu, dan tidaklah ada perkara yang menghalangi manusia, an yu'minu idh ja'ahumul huda, menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang kepada mereka petunjuk Allah, mereka mengatakan illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Mereka menentang apa yang dibawa oleh para rasul. Mereka menentang apa yang diturunkan oleh Allah.
dengan mengatakan apakah Allah mengutus manusia menjadi seorang rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya mengatakan, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, jika di atas permukaan bumi ini ada para malaikat-malaikat yang berjalan dalam keadaan tenang, terlihat di jalan-jalannya yang kita lewati, di pasar, di masjid, malaikat jalan, ada tidak jemaah? Ini terjadi tidak? Jemaah, tidak terjadi. Gak ada malaikat yang jalan di tengah-tengah kita sekarang ini. Kelihatan ada nggak? Atau antum malaikat semuanya? Masya Allah, Masya Allah. Antum manusia. Dan tidak ada, Allah tidak takdirkan para malaikat itu berjalan di tengah-tengah kita. Bukan menafikan terkadang mereka muncul, bukan. Di zaman Rasulullah SAW, bahkan sampai detik ini, zaman kita sekarang ini, sebagian malaikat diutus oleh Allah dan kemudian terlihat. Itu bukan sesuatu yang aneh, karena mereka diberikan kekuasaan atau kekuatan untuk bisa berwujud manusia. Tapi kata Allah, gak ada yang kemudian para malaikat berjalan tenang, berjumpa dengan manusia, salaman dengan, gak ada. Dan kalaulah ada yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan seperti itu, lanazalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Maka kami pasti akan utus kepada para malaikat yang ada di atas permukaan bumi utusan Allah dari kalangan malaikat bagi mereka. Karena yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini dan kemudian Allah biarkan hidup di atas permukaan bumi ini adalah para manusia, maka Allah utus Rasul dari kalangan mereka. Dan yang perlu kita ingat jemaah rahmatullah Allah, bahwa manusia yang beriman dan bertakwa itu kedudukannya lebih tinggi daripada para malaikat. Iya. Ana mau tanya sama hadirin, malaikat yang paling tinggi siapa? Kedudukannya Jibril. Tapi kelak di akhirat di dalam surga, apakah kedudukannya di atas Rasulullah SAW? Nah, makhluk dengan kedudukan tertinggi itu seorang manusia, namanya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia lebih baik daripada para malaikat. Kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya. Fa'abtalallahu ta'ala hadha az-za'ma bi'annahu la budda an yakuna ar-rasulu basharan li'annahu mursalun ila ahli al-ardi. Allah membatalkan keyakinan sebagian manusia bahwa harusnya malaikat yang jadi rasul. Karena kata Syekh, Allah menyampaikan bahwa Allah menetapkan Rasulnya dari kalangan manusia, li'annahu mursal, karena dia diutus kepada penduduk bumi yaitu para manusia. Wahum bashar, walau kana ahlul ardi malaikah, kalaulah penghuni bumi itu adalah para malaikat, lanazzalallahu alaihim minas sama'i malakan rasulah. Allah pasti akan utus kepada mereka malaikat sebagai rasul Allah mendakwahi mereka. Liyakuna mithlahum, agar seperti mereka, agar rasul itu berasal dari kalangan yang sama, jenis yang sama dengan kaum yang didakwahinya. Wahakadha, dan beginilah Allah hakallahu ta'ala minal mukadzibina ril rusul li'annahum aw annahum qalu. Beginilah Allah menceritakan tentang para pendusta Rasul. Mereka mengatakan kepada Rasul, kepada para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang difirmankan dalam surat Ibrahim. Surat apa? Ibrahim ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11. Surat Ibrahim ayat ke-10 dan ayat yang ke-11. Apa bunyinya? Itu ayat yang ke-11. 10-11. Yakin? Yakin antum lihat? Qalat lahum rusuluhum. Baik, baca lanjutkan. Sama?
Atau beda? Ya awalnya sama. Baca. 10-11 awalnya sama. Nah, ini baca. Kenapa ragu? Yang ke-10. Terus kata Allah, para pendusta Rasul ini mereka mengatakan bahwa in antum, mengatakan kepada para Rasul, kalian ini basyarun mithluna, kalian manusia sama seperti kami. Apa bedanya? Apa istimewanya? Ini kesombongan para penentang kebenaran. Dan ini yang menjadi tabiat mereka sampai detik ini. Kalau mendengar orang membawa kebenaran, antum ini siapa? Antum sama seperti anak. Bahkan mungkin bisa jadi dia menganggap lebih baik, sebagaimana orang-orang Quraisy menganggap diri mereka lebih baik. Atau kemudian sebagian dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah tidak menurunkan Quran ini ya ala rajulaini minal qaryataini azim, kepada salah seorang laki-laki di antara dua laki-laki yang menjadi pemimpin dua kampung yang besar, Mekah sama Taif. Kenapa enggak pemimpin daerah ini yang dijadikan nabi? Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini sombong. Sombong. Sama-sama manusia kok. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Kemudian setelah itu kalian ngaku rasul, kalian manusia sama seperti kami. Terus kalian mengharapkan, berusaha untuk menjauhkan kami dari apa yang selama ini disembah oleh ayah-ayah kami, leluhur kami. Fa'tuna bisultanin mubin. Maka apa kata mereka? Datangkan kepada kami bukti yang nyata. Dan kemudian Allah berikan bukti-bukti tidak? Allah berikan bukti-bukti tidak? Mereka kemudian beriman? Nah, sombong. Orang sombong itu ciri utamanya kalau sudah datang kebenaran kepada mereka, mereka menolak, sombong. Jadi kebenaran itu bukan tidak bisa sampai kepada hati seorang hamba Allah, enggak, ditolak untuk masuk. Penyebabnya sombong. Islam itu enggak perlu diotak-atik, dibumbui ini dan itu, dibalut dengan perkara sains, enggak perlu, enggak butuh. Karena Islam itu hak. Yang jadi masalah, Islam ditolak oleh hamba-hamba Allah karena kesombongan mereka. Itu masalahnya. Sombong, menentang kebenaran. Ya, begitu juga dengan kaum-kaum yang dibinasakan sama Allah. Jelas kebenarannya tapi mereka tidak mau terima. Sombong. Di ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan qalat lahum rusuluhum. Dijawab oleh para rasul. Apa jawabannya? Apa kata para rasul? Apa kata para rasul? Innahnu illa basyarun mithlukum. Memang betul, kami ini manusia seperti kalian. Tapi bedanya, apa kata Allah? Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan anugerah kepada siapapun yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kami dipilih sama Allah. Dan kami tidak bisa memberikan bukti apapun kecuali Allah mengizinkan kami. Nah, di antara jamaah rahmatillah Allah, kemudian faedah dari ayat ini kata para ulama, orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasul itu kemudian
mereka menolak kebenaran karena apa? Karena hasadnya mereka kepada para rasul. Kenapa bukan mereka yang dikasih kemudian keutamaan oleh Allah? Itu sifat yang selalu ada dan tidak pernah hilang pada hati hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi, kenapa mereka bencinya luar biasa sama Arab dan sayangnya diikuti oleh sebagian kaum muslimin? Kalau bicara Arab benci. Ini bukan asabiyah, tapi kita lupa bahwa kita ini sedang digiring untuk membenci bangsa Arab, di mana Nabi itu berasal dari bangsa yang satu ini. Di mana bangsa Arab hatta sampai hari ini kebaikan mereka itu banyak, tidak bisa dilupakan sama kita. Tapi kebencian itu dipupuk, tidak sadar kita sedang meniru orang-orang Yahudi yang kita benci. Katanya benci sama Yahudi, tapi sifatnya diikuti. Jamaah, iya. Mana dan seterusnya, mana ini seterusnya. Arab lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya, semua karena hasad. Sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran. Dan Allah menghancurkan kebatilan keyakinan mereka. Sampai kapanpun dan tidak bisa dirubah sampai hari kiamat. Rasul dari kalangan manusia, sama seperti manusia yang lain. Bedanya mereka diberikan keutamaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akhir dari penjelasan asal yang keberapa? Keempat, iman kepada Rasul. Kita masuk sedikit kepada asal yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, supaya sesuai dengan judul kajian hari ini. Ya, sedikit saja. Al-imanu bil yaumil akhir, di mana kata Syekh rahimahullah taala, al-yaumul akhir yaumul qiyamah alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisab walil jaza. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat, di mana manusia dibangkitkan oleh Allah di hari tersebut untuk menghadapi dua perkara. Yang pertama adalah hisab, perhitungan amal yang telah mereka lakukan. Yang kedua adalah al-jaza, untuk mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, wasummiya bidzalik. Kenapa disebut dengan hari akhir? Kenapa dinamai dengan hari akhir? Li'annahu la yauma ba'dahu, karena tidak ada hari setelah hari akhir. Tidak ada hari yang lain. Itu adalah penutup hari-hari dunia, terakhir sudah. Dan awal dari hari-hari berikutnya di akhirat. Haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim, di mana para penghuni surga akan menetap di rumah-rumah mereka di dalam surga. Wa ahlun nar, dan begitu juga penghuni neraka fi manazilihim, di tempat-tempat mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kenapa hari ini disebut dengan hari akhir. Dan itu diantara iman, mengimani hari ini diantara iman yang terpenting, diantara usul atau rukun-rukun iman yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Betapa seringnya Allah menggandengkan iman kepada dirinya dengan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini menunjukkan keagungan iman kepada hari akhir, yang insyaallah kita akan bahas di dalam perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Dan mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat dan pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Manakah yang harus didahulukan atau diutamakan? Mendatangi kajian atau menuruti permintaan orang tua, misalkan ketika orang tua minta diantar ke suatu tempat. Hal di atas sering terjadi dalam waktu yang bersamaan. Karena saya bekerja di luar kota, ketika saya pulang dan ingin mendatangi kajian bersama istri dan anak-anak, orang tua malah sering minta saya mengantar mereka.
Bagaimana sikap saya yang seharusnya? Jika tidak ada kesempatan lain untuk mengantarkan orang tua kecuali bertepatan dan berbarengan dengan kajian, maka mengantarkan mereka jauh lebih didahulukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menggagalkan keinginan seorang sahabat yang ingin berangkat jihad demi apa? Demi birrul walidain, demi kesempatan yang dimiliki oleh seorang anak untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Jika kita bisa menggabungkan keduanya, itu jauh lebih baik. Antarkan orang tua kemudian berangkat kajian, pulang kajian jemput orang tua, kemudian bareng-bareng pulang ke rumah. Kalau bisa lebih digabungkan lagi, lebih maslahat lagi, antar orang tua menunaikan hajatnya, setelah itu ajak ke kajian, kemudian pulang bareng. Jika tidak, maka mengantarkan atau berbakti kepada orang tua jauh lebih didahulukan. Dan ini jauh lebih mulia di sisi Allah. Ini jauh mendatangkan kebaikan dibandingkan antum memaksakan diri untuk datang ke kajian. Dan ingat, kesempatan berbakti kepada orang tua itu terbatas. Adapun kajian, antum bisa datang kajian yang mana saja sesuka antum. Ketika orang tua tidak ada, selesailah bakti antum. Memang meskipun masih bisa, tapi yang betul-betul berkah itu adalah ketika antum bisa langsung berbakti kepada mereka. Bukan ketika sudah meninggal, enggak. Tapi ketika langsung mereka merasakan kebaikan anaknya, sehingga mereka bisa membalas kebaikan ini dengan doa, dengan keridhaan yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Buat apa antum ke kajian tapi mereka kemudian membenci antum, murka kepada diri antum? Buat apa? Apa faedahnya? Ini menunjukkan kajian gak ada gunanya buat antum. Gak ada gunanya. Maksudnya datang ke kajian gak merubah apapun di dalam hati antum, gak. Tetap keras, tetap tidak punya kasih sayang. Jangan. Uwais Al-Qarni bertahun-tahun menghilangkan kesempatan untuk bisa ketemu sama Rasulullah SAW. Demi siapa? Demi ibunya. Yang dipuji oleh Rasul bukan yang datang berjumpa sama Rasul dari kalangan kaumnya, tapi justru dia yang tidak pernah menjumpai Rasul karena ibunya. Apa itu nggak cukup untuk mengingatkan kita? Nggak cukup. Bahwa yang lebih dimuliakan, diagungkan, diberikan keutamaan oleh Allah, Uwais yang nggak pernah memaksakan dirinya untuk ketemu Rasul karena ibunya tidak bisa ditinggalkan. Padahal bisa ketemu. Nah, dia memilih untuk menjaga ibunya. Jadi jangan dianggap remeh. Ya, bakti itu amalan yang sangat luar biasa. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Yang keras suaranya. Dia bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana halifan falyahlif billah." Atau dalam hadis yang lain, barang siapa yang bersumpah maka bersumpahlah atas nama Allah. Tapi dalam hadis yang lain, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, bi ghairillahi faqad asyrak, maka dia telah berbuat kemusyrikan. Maka yang harus dilakukan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tidak pernah mengulangi perbuatan yang sama. Yang perlu kita ingat, bersumpah atas nama Nabi itu kemusyrikan. Karena perintahnya, Nabi yang memerintahkan, kalau mau bersumpah itu hanya dengan nama Allah, titik. Beliau tidak pernah mengatakan dengan nama saya. Dan orang-orang Yahudi di zaman Nabi ketika mendengar para sahabat mengatakan insyaallah wa syi'ta, kalau Allah berkehendak dan engkau berkehendak wahai Muhammad, itu sering terdengar di tengah-tengah para sahabat. Kata orang-orang Yahudi, innakum tusyrikun, kalian ini berbuat kemusyrikan. Ketika orang Yahudi lebih paham tentang syariat Islam, banyak orang Muslim ini nggak tahu tentang agamanya. Kata Nabi, dari sisi mana kami berbuat kemusyrikan? Itu sahabat-sahabatmu. Mereka kalau bilang insya Allah atau sya Allah, kalau Allah berkehendak, wa syi'ta atau sya'a Muhammadun,
Atau Nabi Muhammad berkehendak dan Nabi Muhammad berkehendak. Ketika mendengar ini, Nabi kemudian memanggil para sahabatnya, kalau kalian ingin mengatakan kalimat seperti itu, maka katakan sya Allah thumma sya'a Muhammad. Jangan kemudian menggabungkan, mensetarakan, mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Begitu juga dalam sumpah. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Satu lagi yang terakhir. Ini sudah malam jamaah, satu lagi yang terakhir. Ini rumahnya jauh-jauh ini. Saya tahu sebagian rumahnya jauh-jauh. Fadhal, satu lagi yang terakhir. Wah, sudah pengen pulang semuanya nggak apa-apa. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.